Pada hari Sabat, sudah Yesus dimakamkan. Dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung yang bernama Emmaus, yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak mengenali Dia. Yesus berkata pada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka murah. Seorang dari mereka, namanya Kleopas, menjawabnya, "Adakah kau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya pada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi, dan beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan pada mereka malaikat-malaikat yang menyatakan bahwa Yesus hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar apa yang dikatakan perempuan-perempuan itu. Tetapi Yesus sendiri tidak mereka lihat. Lalu Ia berkata pada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambatnya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk dalam kemuliaannya?" Lalu Ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab Musa dan segala kitab. Sementara itu mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Ia berbuat seolah-olah tidak meneruskan perjalanannya, tetapi mereka mendesaknya dengan sangat, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah Ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu duduk makan dengan mereka, Ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan berikannya pada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenali Dia. Tetapi Yesus lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang pada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Ia berbicara dengan kita di tengah jalan, dan ketika Ia menerangkan kitab suci pada kita?" Lalu bangunlah mereka dan langsung kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid. Mereka sedang berkumpul bersama teman-teman mereka. Kata mereka pada kedua murid itu, "Sungguh Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan dirinya pada Simon." Lalu kedua murid itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenali Yesus pada waktu Ia memecah-mecahkan roti.
Demikianlah sabda Tuhan. Para Bapak Ibu, saudara-saudara dan anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, berkah dalam. Apakah hari-hari kemarin panjenengan sudah menerima lontong opor, tape ketan, atau juga emping melinju, keletihan yang lain dari saudara-saudari muslim yang jadi tetangga-tetangga panjenengan? Sudah atau belum? Mungkin ada yang belum, ada yang sudah. Ada yang sudah menikmati lontong opornya? Apa? Belum. Kemarin kami keluarga pastoran juga menerima lontong opor dari tetangga depan gereja, dan itu disampaikan pagi hari ini yang kami alami. Kami merasakan mereka menjadi teman seperjalanan, teman seperziarahan, seperti yang dikisahkan dalam Injil tadi, di mana dua orang murid berjalan bersama-sama, saling mempercakapkan, saling membicarakan apa yang terjadi dengan Yesus yang diharapkan, yang senyatanya tidak seperti harapan mereka. Apakah tadi panjenengan mirsani bahwa di pagar itu ada tulisan Selamat Hari Raya Idul Fitri? Apakah panjenengan mirsaninya sampai 24 jam? Pastilah tidak. Bisa jadi panjenengan membacanya pun juga sambil berjalan, tidak kemudian diam gejejer 1 jam membaca berulang-ulang Selamat Hari Raya Idul Fitri. Dan bagaimana dengan mereka yang lewat depan tempat ibadah ini? Apakah mereka juga mirsani jingleng 1 jam 2 jam? Pastilah juga tidak. Dari arah sana sambil naik sepeda motor, melihat menengok ke sebelah kiri, ada tulisan Selamat Hari Raya Idul Fitri. Dari sebelah sana menengok ke sebelah kanan, membaca tulisan itu yang terjadi. Kemarin dalam grup WhatsApp dikirim aneka macam foto. Bagaimana sudah sholat Id, ada lingkungan yang umat Katoliknya kemudian berkumpul bersama lalu menyalami saudara-saudari muslim sekeluarnya dari masjid sudah sholat Id. Lalu dilanjutkan makan-makan bersama di salah satu keluarga Katolik. Di tempat lain juga terjadi begitu pula. Di atas sana lingkungan pojok dari paroki ini, setelah sholat Id lalu juga saling menyalami Selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir batin. Dilanjutkan juga kemudian makan-makan bersama di salah satu keluarga. Mereka sebagai rekan seperziarahan, itu yang terjadi. Di Tumpang pun juga sesudah saudara-saudari muslim mengadakan sholat Id, kemudian berkumpul di salah satu tempat, salah satu pengurus dewan pastoral paroki harian
memberikan sambutannya mewakili umat Katolik yang ada dalam kesempatan itu. Bagaimanakah dengan tempat kita? Bagaimanakah dengan lingkungan panjenengan? Saya rasa hal ini bisa dijadikan sebagai bagian dari perjalanan hidup kita dalam perziarahan bersama dengan saudari-saudara kita Muslim yang hari-hari ini merayakan Hari Raya Idul Fitrinya. Akan sangat indah kalau misalnya tahun depan dibuat kesepakatan bersama, sudah sholat Id di masjid mana, mari sebagai umat Katolik kemudian menyalami mereka untuk memperlihatkan semangat kebersamaan, semangat membangun persaudaraan, semangat merasakan berbagi sukacita, sekaligus juga menyadari kekurangan kelemahan di hadapan yang lainnya. Para murid yang berjalan saling mempercakapkan tentang Yesus, tidak menyadari bahwa Yesus hadir di tengah-tengah mereka. Itu yang terjadi. Namun apa yang kemudian terjadi ketika kemudian Yesus diundang masuk ke dalam rumah mereka? Ternyata yang menemani dalam perjalanan adalah Yesus sendiri. Terlebih ketika Yesus membagi-bagikan roti kehidupan, Ekaristi, roti yang dianugerahkan oleh Dia untuk kita, juga menjadi penguat dalam perjalanan kita, dalam kehidupan kita menghadapi aneka macam masalah kehidupan. Para murid pun menyadari kehadiran Yesus ketika Yesus melakukan Ekaristi, ketika Yesus memberikan roti hidup itu pada para murid. Hidup mereka diperbarui, semangat mereka dikobarkan kembali untuk mewartakan sukacita kebangkitan ini yang dialami. Sehingga sekalipun malam semakin larut, semakin gelap, mereka bergegas menuju ke Yerusalem kembali untuk bertemu dengan murid-murid yang lainnya. Gelapnya suasana luar tidak membuat mereka takut, tidak membuat mereka cemas. Sebaliknya, kehadiran Yesus dalam Ekaristi memberi dorongan kekuatan tersendiri untuk bergegas bertemu dengan yang lainnya. Ekaristi menjadi kekuatan kita juga. Ekaristi yang dirayakan setiap hari Minggu menjadi bagian roti hidup yang memperlihatkan tindakan Yesus yang menyatukan diri dengan tubuh kita masing-masing untuk beri kekuatan kita untuk lebih terbuka dengan saudara-saudari, baik yang seiman maupun yang berbeda agama. Bisa jadi di lingkungan sekitar panjenengan mengetahui ada saudara-saudara kita Muslim yang mungkin fanatik, yang mungkin tidak mau bergaul dengan tetangga kanan kirinya, tidak mau mengenal orang Katolik yang ada di sekitarnya. Mumpung ini hari baik, kiranya pintu-pintu mereka terbuka lebar-lebar. Mengapa kita tidak berani mencoba menyapa, datang, mengucapkan selamat hari raya,
Mungkin panjenengan ragu-ragu, kogek ragu tompo dan sebagainya. Bukankah kita sudah diberi kekuatan Ekaristi? Bukankah kita sudah diberi bekal roti kehidupan yang merupakan pemberian Allah sendiri? Mengapa kita takut? Mengapa kita tidak berani mencobanya? Mumpung ini hari baik, mumpung ini hari yang indah, mumpung hari ini merupakan hari yang membahagiakan untuk semuanya. Rasa-rasanya di kesempatan hari raya ini, pintu-pintu saudara-saudari Muslim banyak yang terbuka lebar-lebar untuk menerima siapa saja, sekalipun berbeda agama. Mungkin untuk panjenengan bisa jadi ini akan menjadi pengalaman pertama kali untuk bertemu dengan saudara-saudari yang rasa-rasanya fanatik dengan agamanya. Di kalangan kita orang Katolik juga ada yang fanatik dengan agamanya. Ada yang tidak mau terbuka dengan yang lainnya, tidak mau peduli dengan agama yang lainnya. Mari kita bongkar sikap-sikap seperti itu. Sikap-sikap seperti itu bukan sikap-sikap selalu pengikut Kristus. Ekaristi diberikan oleh Yesus Kristus untuk siapa saja yang terbuka hati terhadap Dia. Semoga hari-hari baik ini menjadi kesempatan bagi panjenengan untuk bersilaturahmi dengan saudara-saudari yang berbeda agama, khususnya dengan yang beragama Muslim. Hari Raya Paskah kemarin, sambil ucapan-ucapan dari saudara-saudara Muslim yang baru pertama kali itu mengucapkan selamat Paskah, yang saya tidak menduga sama sekali ini yang terjadi. Bahkan ketika saya berkunjung ke salah satu pondok pesantren, pimpinan pondok pesantren mengucapkan berkah dalam yang disampaikan pada saya, Romo, saya dan panjenengan sama-sama fitrahnya Tuhan yang Maha Esa. Maka saya rasa wajar kalau saya lakukan seperti itu. Kita bersaudara, kita sama-sama ingin tegakkan NKRI, supaya dengan demikian NKRI tetap jaya, mengupayakan persaudaraan ini, kesediaan panjenengan untuk membangun persaudaraan di hari raya ini, kira juga akan menjadi embrio untuk melanjutkan persaudaraan itu di kesempatan-kesempatan yang lainnya. Ketika ditumpang direncana untuk berbagi takjil, lalu terpikir kalau takjil diberikan pagi, mungkin sore sudah basi. Maka lalu dalam kesempatan pembicaraan terpikir untuk memberikan yang terbaik untuk saudara-saudari Muslim yang ada di sekitar sana. Apa kemudian yang diperbuat, yang tadinya direncana memberikan takjil lalu diubah menjadi bahan sembako. Ada minyak, ada telur ayam, ada gula dan sebagainya. Artinya mereka bisa membuat takjil itu untuk berhari-hari, tidak hanya sekali, tetapi bisa berkali-kali. Memberikan yang terbaik itu sesuatu keutamaan, dan itu juga yang menjadi tuntunan dari Yesus Kristus. Yesus memberikan Ekaristi, tidak hanya memberikan roti tanpa makna. Ekaristi menjadi bermakna karena merupakan pemberian dari diri sendiri Yesus untuk kita. Semoga panjenengan yang merasa ragu untuk datang ke saudara-saudari Muslim
yang merayakan Idul Fitri. Semoga dengan kekuatan daya Ekaristi yang panjenengan terima, hati panjenengan dikobarkan untuk semangat persaudaraan, untuk semangat persahabatan. Saudara murid yang kemudian bergegas, tidak takut dengan larutnya malam, tidak takut dengan gelapnya malam, hati yang berkobar, memampukan menembus pekatnya malam untuk bertemu dengan yang lainnya. Semoga hari-hari yang indah ini menjadi kesempatan bagi kita menjadi teman peziarahan bersama dengan saudara-saudari kita berbeda agama, menyapa mereka, mendatangi mereka, kiranya akan membuahkan semangat persaudaraan untuk tahap selanjutnya. Jangan takut, jangan ragu. Yesus senantiasa menemani, Yesus senantiasa mendampingi segala upaya baik yang kita lakukan. Mari kita ciptakan tradisi-tradisi baru yang bisa jadi sebelumnya tidak ada di lingkungan kita masing-masing, agar dengan demikian Hari Raya Idul Fitri tahun depan menjadi lebih meriah, menjadi lebih membahagiakan, mendatangkan sukacita untuk panjenengan semua dan saudara-saudari kita Muslim yang ada di kanan kiri panjenengan. Kemuliaan Bapa dan Putra dan Roh Kudus.